Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin, dan bagi masing-masing orang, darajatun beberapa derajat, mimma amilu dari apa-apa yang beramal mereka. Wa ma rabbuka, dan tidak ada Tuhan engkau Muhammad iku bi ghafilin, zat yang lupa, lalai, amma ya'maluna, dari apa-apa yang mengamalkan mereka. Tiap-tiap umat itu mendapatkan derajat di surga besok dari amalnya. Jadi yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat seseorang itu ya amalnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu Muhammad tidak lupa dari apa-apa yang mereka amalkan. Wa rabbuka, dan Tuhan engkau Muhammad iku al-ghaniyu, zat yang maha kaya, dzur-rahmah, lagi zat yang mempunyai rahmat. Iyyasha, jika menghendaki siapa Allah, yudhibukum, memusnahkan siapa Allah kum pada kamu sekalian, atau menghilangkan siapa Allah kum pada kamu sekalian, wa yastakhlif, dan mengganti siapa Allah, mim ba'dikum, dari setelah kamu sekalian, setelah musnahnya kamu sekalian, ma yasha'u, apa-apa yang menghendaki siapa Allah, kama ansha'akum, sebagaimana menjadikan siapa Allah, menumbuhkan, maksudnya menjadikan siapa Allah kum pada kamu sekalian, min dzurriyyati qaumin, dari anak turunnya kaum akharina, yang lain. Wa rabbukal ghaniyyu dzur-rahmah, Tuhanmu Muhammad zat yang maha kaya lagi mempunyai rahmat. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah zat yang kaya sedangkan kamu sekalian orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan Allah. Jika Allah menghendaki, Allah memusnahkan kamu sekalian, semua yang hidup di dunia tahu-tahu hilang, dimusnahkan oleh Allah, dan Allah mengganti setelah musnahnya kamu sekalian sekehendak Allah. Jadi setelah kamu sudah nggak ada di muka bumi ini, terus Allah mengganti dengan makhluk yang lain, kehidupan yang lain, sekehendak Allah. Nah, sebagaimana Allah menjadikan kamu sekalian dari anak turunnya orang-orang yang lain. Jadi umpama Allah itu menghendaki memusnahkan, Allah itu bisa. Yang ada ini tahu-tahu lenyap bagaikan ditelan bumi. Setelah itu Allah menjadikan penggantinya. Nah, sebagaimana Allah menjadikan kamu sekalian dari anak turunnya kaum yang lain. Dulu nggak ada kita, kemudian kita ada itu dari anak turunnya orang-orang lain, atau dari anak turunnya ya nenek moyang kita. Innama tu'aduna, sesungguhnya apa-apa yang dijanji kamu sekalian, ikulaatin, niscaya datang. Wa ma antum, dan tidak ada kamu sekalian, bimu'jizina, orang yang melemahkan, orang-orang yang menolak
Sesungguhnya apa saja yang dijanjikan pada kamu sekalian itu pasti terjadi, pasti datang. Misalnya siksa yang dijanjikan nanti akan menimpa kalian, itu pasti nanti akan datang, akan terjadi. Wa ma antum bimujizin. Nah, kalau siksa yang dijanjikan itu sudah datang, kamu sekalian tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar. Jadi pasti akan kena siksa. Kul katakan Muhammad, ya qaumi wahai kaumku, i'malu beramallah kamu sekalian. Ala makanatikum atas beberapa tempat kamu sekalian. Tempat atau agama, ini sesungguhnya aku Muhammad iku amilun, orang yang beramal. Fasaufa ta'lamuna, dan akan mengetahui kamu sekalian, man pada orang takunu yang ada lahu baginya apa akibatud dar, akibatnya desa. Desa maksudnya surga. Innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Kul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil. Katakan Muhammad kepada mereka, wahai kaumku, beramalah kamu sekalian atas tempat kamu sekalian, agama kamu sekalian, dan saya juga beramal sesuai dengan agama saya. Nah, kul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil, ini dimansuh. Nasihnya Saif. Nah, maksudnya semua harus masuk Islam, harus iman, sehingga beramal ibadah di dalam Islam. Nah, bagi yang tidak mau masuk Islam, maka diperangi, dibunuh. Nah, pada zaman Nabi dulu, ya seperti ini. Yang tidak mau masuk Islam, mereka diperangi. Dan waktu itu memang masanya masih masa perang. Nah, kalau sekarang zamannya sudah beda jauh. Sudah bukan masa peperangan. Fasaufa ta'lamu man takunu lahu akibatud dar. Kamu sekalian nanti akan mengetahui, nah, siapakah yang mendapatkan surga. Akibatnya desa itu untuk siapa? Yang masuk surga nanti siapa? Nah, kamu sekalian nanti akan mengetahuinya. Yaitu untuk orang-orang yang beriman. Innahu, sesungguhnya kelakuan, iku la yuflihu, tidak untung siapa adz-dzalimuna, orang-orang yang menganiaya, orang-orang musyrik. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang menganiaya, orang-orang musyrik. Wa ja'alu, dan menjadikan mereka, orang-orang musyrik, lillah, pada Allah, mimma dzara'a, sebagian apa-apa yang menjadikan siapa Allah, minal harsi, dari tanaman, wal an'am, dan binatang ternak, nasiban, pada bagian. Faqalu, berkata mereka, orang-orang musyrik, hadza, ini tanaman, ini binatang ternak, iku lillah, bagi Allah, milik Allah. Bizakmihim, dengan persangkaan mereka.
Wahada, dan yang ini tanaman dan ini binatang ternak, ikuli surokaina, untuk berhala-berhala kami. Famakana, maka apa-apa yang ada, maksudnya tanaman dan binatang ternak, li surokaihim, bagi berhala-berhala mereka, fala yasilu, maka tidak sampai ilallah, kepada Allah. Wa makana, dan apa-apa yang ada, tanaman dan binatang ternak, ikulillah, bagi Allah, fahuwa, maka tanaman dan binatang ternak, iku yasilu, sampai ila syurakaihim, pada berhala-berhala mereka. Wa ja'alu lillah mimma dzara'a minal harsi wal an'am nasiban. Mereka orang-orang musyrik menjadikan sebagian yang Allah jadikan, yaitu tanaman dan binatang ternak. Nah, mereka menjadikan bagian untuk Allah. Jadi mereka itu menjadikan bagian dari apa yang dijadikan Allah, yaitu tanaman dan binatang ternak, itu mereka menjadikan sebagian itu untuk Allah, bagian untuk Allah. Nah, mereka mengatakan, hadza lillah bizamihim wa hadza lisyurakaina. Ini tanaman dan binatang ternak, ini milik Allah. Nah, mereka mengatakan seperti itu hanya menurut persangkaan mereka. Menurut persangkaan mereka. Dan yang ini, tanaman dan binatang ternak, iku untuk berhala-berhala kami. Ini tadi sebagian tanaman dan binatang ternak itu oleh mereka dibagi. Sebagian itu untuk Allah dan sebagian untuk berhala-berhala mereka. Famakana li surakaihim fala yasilu ilallah. Nah, tanaman dan binatang ternak yang untuk berhala-berhala mereka, maka tidak sampai kepada Allah. Nah, wa makana lillah fa huwa yasilu ila surakaihim. Sedangkan tanaman atau binatang ternak, tanaman dan binatang ternak yang miliknya Allah itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Jadi hasil panen dan binatang ternak yang untuk Allah itu ya untuk meramut fakir miskin dan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial. Nah, sedangkan binatang ternak dan hasil panen yang untuk berhala, yaitu ya untuk meramut berhala mereka. Nah, sedangkan yang untuk Allah, yang untuk berhala, tanaman ternak yang untuk berhala, itu tidak boleh nanti Allah menggunakan itu, memakai itu. Enggak boleh. Tapi hasil panen atau binatang ternak yang untuk Allah, kalau berhala itu membutuhkan, itu boleh mengambil yang miliknya Allah. Nah, seperti ini menurut persangkaan mereka. Ini ya bikinan mereka. Hukum yang mereka buat. Sa'a ma yahkumun, sa'a sejelek-jeleknya ma yahkumuna, apa-apa yang menghukumi mereka. Hukum mereka itu hukum yang sangat jelek.
Berarti jelek sekali hukum mereka itu. Nah, karena Allah nggak menghukumi seperti itu, nggak membagi-bagi seperti itu. Yang milik berhala nggak boleh digunakan urusannya Allah, tapi yang miliknya Allah berhala boleh menggunakan. Nah, itu berarti jelek sekali hukum mereka itu, nggak adil itu namanya. Wa kadzalika, dan demikian itu, zayyana, menganggap benar, likasirin, pada kebanyakan, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, qatla auladihim, membunuh anak-anak mereka. Siapa? Syuraka uhum, berhala-berhala mereka. Liyurduhum, supaya merusak mereka berhala, hum, pada mereka, orang-orang musyrik. Waliyal bisu, dan agar menyampur mereka berhala, alaihim, atas mereka, orang-orang musyrik, dinahum, pada agama mereka. Jadi berhala-berhala mereka atau setan-setan menganggap baik atau menganggap benar pada orang-orang musyrik yang membunuh anak-anak mereka. Jadi orang musyrik itu membunuh anak-anak mereka. Lah, perbuatannya orang musyrik yang membunuh anaknya itu oleh berhala atau oleh setan itu dianggap perbuatan yang baik, dibenarkan. Dibenarkan. Liyurduhum. Nah, mereka berhala atau setan itu merusak pada orang-orang musyrik. Mereka menyampur agamanya orang-orang musyrik itu. Jadi pada masa Arab Jahiliyah dulu, mereka itu ada yang menganut Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Nah, yang dijadikan kurban itu anaknya Ismail, disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian ada sebagian orang Arab yang mengikuti syariat itu, sehingga mereka itu membunuh anaknya. Dan perbuatan itu oleh setan, oleh berhala itu dianggap benar, dianggap baik. Ya, memang setan atau berhala itu merusak mereka dan menyampur, mengacaukan agama mereka. Walau syaa, dan seandainya menghendaki siapa Allah, ma fa'aluhu, maka tidak mengerjakan mereka hu, pada ma membunuh anak. Kalau Allah menghendaki, ya mereka tidak akan berbuat seperti itu. Fadharhum, maka biarkanlah engkau Muhammad, hum, pada mereka, membiarkanlah engkau Muhammad pada mereka, wama, dan pada apa-apa yaftaruna, yang berbuat dusta mereka. Ya, biarkanlah mereka dan kebohongan mereka. Enggak usah diurusi, biarkan saja mereka itu. Fadharhum wama yaftarun, dimansuh nasihnya Saif. Ya, jangan dibiarkan. Mereka harus diajak masuk Islam. Dan harus mau masuk Islam. Kalau nggak mau, dibunuh, diperangi. Nah, pada zaman Nabi dulu, ya seperti ini. Jadi harus masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam, dibunuh. Karena waktu itu memang masih zamannya zaman peperangan. Zaman peperangan.
Nah kalau sekarang kan zamannya sudah berbeda, tidak seperti dulu. Waqalu, dan berkata mereka, orang-orang musyrik, hadhihi, ini iku an'amun, binatang ternak, wa harthun, dan tanaman, iku hijrun, larangan atau haram, la yata'amuha, tidak memakan ha pada an'am dan harthun, siapa ilaman, kecuali orang nasya'u, yang menghendaki kami, bizamihim, persangkaan mereka. Orang-orang musyrik mengatakan, ini binatang ternak dan tanaman ini adalah haram, larangan. Tidak boleh ada yang makan pada tanaman dan binatang ternak ini. Maksudnya ya hasil panennya itu nanti nggak boleh dimakan, kecuali yang boleh itu orang yang kami kehendaki. Berarti hanya orang-orang tertentu yang kami kehendaki yang boleh makan binatang ternak dan hasil panen. Bizamihim, itu persangkaan mereka. Berarti yang membuat aturan seperti itu mereka. Wa an'amun, dan binatang ternak, iku hurimat, diharamkan, apa duhuruha, punggungnya binatang ternak. Maksudnya tidak boleh dinaiki. Wa an'amun, dan binatang ternak, iku la yadhkuruna, tidak menyebut mereka ismallah, pada namanya Allah, alaiha, atas binatang ternak. Iftiraan, orang yang berbuat dusta, alaihi, kepada Allah. Dan mereka juga mengatakan, ini binatang ternak haram untuk dinaiki. Jadi binatang ternak ini tidak boleh dinaiki, tidak boleh dijadikan kendaraan. Wa an'amun la yadhkuruna asmallah alaiha iftira'an alaih. Dan binatang ternak ketika disembelih itu boleh tidak menyebut namanya Allah. Nah, semua itu iftira'an alaihi, itu kebohongan mereka kepada Allah. Itu mereka yang membuat aturan seperti itu. Iftira'an alaihi, jadi mereka itu mengada-ada pada Allah, membuat kebohongan pada Allah. Saya jazihim, akan membalas siapa Allah pada mereka, bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka, iku yaftaruna, berbuat dusta mereka, mengada-ada mereka. Allah akan membalas mereka sebab perbuatan dustanya. Mereka itu berdusta, mengharamkan binatang ternak, tanaman, hanya orang-orang yang ditentukan oleh mereka yang boleh makan. Nah, berarti mereka itu berbuat dusta. Nah, Allah akan membalas atas kebohongan mereka itu. Waqalu, dan berkata mereka, orang-orang musyrik, ma fi butuni hadhil an'am, apa-apa yang di dalam perutnya ini binatang ternak. Maksudnya anak yang masih di dalam perut atau janin yang masih di rahim
iku khalisatun khusus tertentu lidzukurina bagi orang laki-lakinya kami. Wa muharramun dan diharamkan ala azwajina atas istri-istri kami. Wa iyakun dan jika ada apa ma fi butuni hadil an'am iku maitatan mati, fahum maka mereka orang laki-laki dan perempuan fihi di dalam ma iku syuraka'u bersama-sama. Maksudnya sama-sama boleh memakan, boleh makan dari anak yang mati itu. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, anak yang ada di dalam perutnya binatang ternak ini hanya khusus untuk orang laki-laki kami, dan ini diharamkan atas istri-istri kami. Jadi yang boleh makan nanti hanya yang laki-laki, sedangkan yang perempuan itu tidak boleh. Nah, jika anak yang di dalam rahim atau di dalam kandungan itu nanti lahir dan mati, maka yang laki-laki dan yang perempuan bersama-sama boleh makan. Boleh makan anak yang dilahirkan terus mati. Saya jazihim akan membalas siapa Allah kepada mereka, wasfahum pada menerangkannya mereka. Menerangkannya mereka, mensifatinya mereka. Allah kelak akan membalas mereka atas menerangkannya mereka seperti itu, membuat aturan yang seperti itu. Karena Allah itu tidak membuat aturan, mereka yang membuat aturan. Innahu sunya Allah iku hakimun maha menghukumi, alimun lagi maha mengetahui. Qad khasira sungguh telah rugi siapa aladina orang-orang qatalu yang membunuh mereka auladahum pada anak-anak mereka safahan karena bodoh, biwari ilmin dengan tanpa ilmu, waharromu dan mengharamkan mereka ma rozaqohum apa-apa yang memberi kepada mereka memberi rizki siapa Allah iftiraan orang-orang yang mengada-ada atau berbuat dusta Allah pada Allah. Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena bodoh tanpa dasar, tanpa ilmu. Walaupun perbuatan mereka tadi dibenarkan oleh berhalanya, oleh setannya, tapi sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena bodoh, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dan mereka mengharamkan rizki yang Allah berikan, padahal itu barang halal seperti tanaman atau hasil panen dan binatang ternak itu halal. Nah, mereka mengharamkan. Jadi sungguh rugi mereka yang mengharamkan rizki yang Allah berikan. Iftiraan Allah. Nah, mereka itu berbuat dusta kepada Allah. Mereka membuat aturan yang seperti itu, berarti mereka itu berbuat dusta kepada Allah. Qad dhallu sungguh tersesat mereka. Wa makanu dan tidak ada mereka iku muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk.
Sungguh tersesat mereka, dan mereka itu tidak mendapat petunjuk. Wahwa dan dia Allah iku aladzat. Ansya'a yang menumbuhkan siapa Allah. Jannatin pada beberapa kebun. Ma'rusyatin yang merambat. Beberapa yang merambat. Wa ghairu ma'rusyatin dan selain yang merambat. Wa nakhla dan kebun kurma. Wa zar'a dan palawija. Zar'a. Mukhtalifan yang berbeda-beda apa ukuluhu rasanya tanaman. Wa zaitun dan zaitun. Wa rumman dan delima. Mutasyabihan yang serupa warnanya atau bentuknya. Wa ghairu mutasyabihin dan selain serupa rasanya. Kulu makanlah kamu sekalian min samarihi dari buahnya kebun. Idza asmaro ketika berbuah apa kebun. Wa atu dan memberikanlah kamu sekalian, mendatangkanlah hak kau pada haknya kebun. Termasuk zakat kalau memang sudah nisabnya zakat. Yauma hasodi pada hari memanen kebun atau memetik kebun. Wa huwa alladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin. Allah itu zat yang menumbuhkan beberapa kebun. Nah, kebun yang merambat dan yang tidak merambat. Kalau yang merambat itu seperti anggur, terus dikasih anjang-anjang atau para-para. Yang tidak merambat ya seperti kedelai, padi, itu tidak merambat. Dan Allah yang menumbuhkan kebun kurma, menumbuhkan zar'a atau palawija. Zar'a itu ya tanaman-tanaman yang umurnya itu pendek, sekitar 3 bulan, 4 bulan, yang berbeda-beda rasanya. Walaupun sama-sama kurmanya, sama-sama palawijanya, itu rasanya berbeda-beda. Wa zaitun wa rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, dan Allah yang menumbuhkan zaitun, delima, yang di situ serupa warnanya atau bentuknya tapi tidak serupa rasanya atau beda rasanya. Walaupun sama-sama delimanya atau zaitunnya, kadang jenisnya atau bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqau yauma hasadihi. Makanlah buahnya kebun itu ketika telah berbuah. Dan datangkanlah haknya kebun itu pada harinya memanen. Jadi kalau sudah nisabnya zakat, harus dizakati. Wala tusrifu, dan jangan melanggar kamu sekalian. Jangan melanggar, termasuk sudah nisabnya zakat, tidak mau zakat. Itu berarti melanggar. Innahu, sesungguhnya Allah iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah al-musrifina, pada orang-orang yang melanggar. Sesungguhnya Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang melanggar. Wa minal an'am, dan sebagian dari binatang ternak, hamulatan, untuk muatan, wa farsan, dan disembelih. Kalau farsan itu maknanya alas, lemek,
Sebagian binatang ternak itu ada yang untuk muatan dan ada yang disembelih. Nah, hamulatan itu hewan yang bisa dinaiki, yaitu seperti unta, sapi, kuda, itu hamulatan, dinaiki. Wafarsan itu hewan yang tidak bisa dinaiki untuk disembelih, yaitu seperti kambing domba atau kambing Jawa. Itu tidak untuk dinaiki. Kulu, makanlah kamu sekalian, mimma rozakokum, dari apa-apa yang memberi kepada kamu sekalian, memberi rizki siapa Allahu Allah. Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti kamu sekalian khutuwati syaiton, pada langkahnya setan, ajaannya setan. Makanlah sesuatu yang Allah rezekikan kepada kalian. Nah, termasuk ya an'am, binatang ternak itu makanlah, itu rizki dari Allah yang diberikan pada kalian. Dan kamu sekalian jangan mengikuti langkahnya setan atau ajaannya setan. Jangan sampai terpengaruh pada setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kamu sekalian, iku aduwun, musuh, mubinun, yang jelas, yang nyata. Setan itu musuhmu yang nyata. Maka setan jangan diikuti, harus dilawan, karena setan itu musuh. Sama niata azwajin. Jadi hamulatan wa farsan iku samaniyata azwajin, 8 jenis atau 8 macam. Minadzokni, dari kambing domba, isnaini, 2. 2 maksudnya sepasang, laki dan perempuan. Wa minal ma'zi, dan dari kambing Jawa atau kambing kacang, isnaini, 2 atau sepasang, yaitu laki dan perempuan. Kul, katakan Muhammad, az-zakaro ini, apakah yang laki-laki keduanya, harrama, mengharamkan siapa Allah, amil unsayain, ataukah yang perempuan keduanya, yang betina keduanya. Amastamalat, apakah yang mengandung, alaihi, atasma, apa, arhamul unsayain, rahimnya keduanya, kedua betina. Jadi 8 atau hamulatan wafarsan itu ada 8 macam. Yaitu dari kambing domba itu ada 2, laki perempuan. Dan dari kambing Jawa atau kambing kacang itu juga ada 2, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan betina. Nah, tanyakanlah Muhammad kepada mereka, yang diharamkan oleh Allah itu apa yang laki-laki keduanya, laki-lakinya kambing domba dan kambing ma'zi, ataukah yang diharamkan Allah itu yang betina keduanya, atau yang diharamkan Allah itu anak yang masih di dalam rahim betina keduanya. Nah, mana yang diharamkan oleh Allah? Yang laki-laki, apa yang perempuan, atau anak yang masih di dalam kandungannya? Nabi'uni, menceritakanlah kamu sekalian nih padaku, bi'ilmin, dengan ilmu, in kuntum, jika ada kamu sekalian kusodikina, orang-orang yang benar. Kalau memang kamu itu orang yang benar, ceritailah saya dengan ilmu. Ada dasarnya, ada buktinya kalau Allah itu mengharamkan. Nah, yang jelas ya Allah tidak mengharamkan seperti ini. Ini hanya kebohongan mereka.
mereka yang membuat aturan seperti ini. Wa minal ibil, dan dari unta, isnaini dua, atau sepasang laki dan perempuan. Wa minal bakor, dan dari sapi, isnaini dua. Inilah yang disebut hamulatan wa farsan. Yang unta ada dua, laki-laki dan perempuan. Sapi juga ada dua, laki-laki dan betina atau perempuan. Kul, katakanlah Muhammad, adzakara ini, adakah yang laki-laki keduanya, laki-laki dari unta dan sapi, harama, mengharamkan siapa Allah, amil unsayain, atau yang betina keduanya, betinanya unta dan sapi, amastamalat, ataukah yang mengandung, alaihi, atas ma, apa, arhamul unsayain, rahimnya kedua betina. Tanyakanlah Muhammad kepada mereka, apakah yang diharamkan oleh Allah itu yang laki-laki keduanya, ataukah yang perempuan keduanya, atau anak yang masih dikandung dalam rahim betina keduanya? Mana yang diharamkan oleh Allah? Yang laki-laki, apa yang perempuan, atau anak yang masih dikandung? Am kuntum, adakah ada kamu sekalian, iku syuhada'a, orang-orang yang menjadi saksi, itwassokum, ketika wasiat, kum, pada kamu sekalian, siapa Allah bihadza, pada ini hukum. Apakah kamu sekalian menjadi saksi di saat Allah itu wasiat hukum ini pada kamu sekalian? Atau di saat Allah itu menetapkan hukum ini pada kamu sekalian, nah apakah kamu sekalian itu menjadi saksi? Kamu benar-benar mendengar dan mengetahuinya? Faman, maka siapakah adzlama, yang lebih menganiaya, miman, daripada orang, iftaro, yang mengada-ada dia, berbuat dia, Allah, pada Allah, kadziban, dusta, liyudhilla, agar tersesat, agar menyesatkan, siapa man, annasa, pada manusia, menyesatkan siapa orang, annasa, pada manusia, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, berarti ngawur. Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang berbuat dusta kepada Allah, dan dia itu akan menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu, tanpa dasar. Nah, siapa yang lebih menganiaya? Ya dia itu. Dia berbuat dusta kepada Allah, dia menyesatkan manusia, itu orang yang paling aniaya. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku la yahdi, tidak memberi petunjuk siapa Allah, al-qauma, pada kaum adz-dzalimina, orang-orang yang aniaya. Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayah kepada kaum yang menganiaya. Kul, katakan Muhammad, la ajidu, tidak menjumpai aku, fima, di dalam apa-apa, ukhya, yang diwahyukan, apa ma, ilayya, kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala ta'imin, atas orang yang makan, ya ta'amuhu, makan siapa orang, hu, pada ma, illa, kecuali ayakuna, ada apa ma yang diharamkan, iku maitatan, bangkai, audaman, atau darah, masfuhan, yang dialirkan, aulah makhinzirin, atau dagingnya babi. Fa'innahu, maka sesungguhnya makan yang diharamkan, iku rijsun, jelek, maksudnya haram, au fiskon, atau fasek,
uhilla disuarakan, maksudnya disembelih, li ghairillah pada selain Allah, bihi ma atau apa bihi ma. Katakan Muhammad kepada mereka, saya tidak menjumpai yang diwahyukan kepada saya yang diharamkan pada orang-orang yang makan, yang diharamkan bagi orang yang makan, kecuali yang saya jumpai dalam wahyu yang diberikan kepada saya. Nah, yang diharamkan itu kalau makan bangkai, hewan yang mati yang sudah menjadi bangkai, atau darah yang mengalir. Itulah yang kami jumpai dalam wahyu yang diharamkan oleh Allah. Atau dagingnya babi. Walaupun dalam ayat ini yang disebut daging babi, maksudnya semua babi itu haram. Bukan hanya dagingnya, semua itu haram. Fa'innahu rijzun au fiskon uhilla li ghairillahi bih. Nah, sesungguhnya makan yang diharamkan itu dosa atau fasek, makan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Fasek maksudnya ya haram. Haram makan hewan yang waktu disembelih menyebut selain Allah. Itulah yang kami dapati dalam wahyu yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan. Nah, sedangkan yang maitatan audaman masfuhan itu dijelaskan di dalam hadis Ibnu Majah. Jadi tidak semua bangkai, tidak semua darah itu haram. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ukhilat lakum maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kamu sekalian 2 bangkai dan 2 darah. Fa amal maitatani fal khutu wal jarod. Adapun 2 bangkai yang dihalalkan yaitu bangkainya ikan air, ikan yang hidup di air dan juga belalang dan yang sejenis belalang. Meskipun itu sudah mati menjadi bangkai, itu boleh halal dimakan. Wa amad damani fal kabidu wattihal. Adapun 2 darah yang dihalalkan yaitu darahnya hati dan limpa. Itu dihalalkan. Faman maka barang siapa uturro yang dimelaratkan siapa orang, dimadorotkan, ghairobaghin selain orang yang menentang, wala adin dan tidak orang yang melanggar. Fa inna rabbaka maka sesungguhnya Tuhan kau Muhammad iku ghafurun maha mengampuni, rahimun lagi maha menyayangi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, selain orang itu berbuat durhaka dan melanggar, maksudnya benar-benar keadaannya ini darurat. Nah, seperti keadaan larang pangan atau paceklik, sehingga tidak ada lagi yang bisa dimakan selain yang diharamkan. Nah, maka boleh makan yang diharamkan. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni lagi mengasihi. Jadi kalau dalam keadaan terpaksa, memang tidak ada lagi yang bisa dimakan selain yang diharamkan, dan orang itu tidak durhaka, tidak melanggar, memang benar-benar dalam keadaan
terpaksa dalam keadaan larang pangan, nah terus makan makanan yang diharamkan, nah Allah itu mengampuni, Allah mengasihi. Wa alal ladzina, dan atas orang-orang hadu Yahudi mereka, haramna mengharamkan kami Allah, kulladzi dzufurin pada tiap-tiap hewan yang mempunyai kuku. Tiap-tiap hewan yang mempunyai kuku ya termasuk unta, kuda, keledai, burung kasuari, ayam, itik. Nah, jadi yang jari-jarinya itu tidak terpisah-pisah, jadi punya kuku. Wa minal bakor, dan dari sapi, wal ghanam, dan kambing, haramna mengharamkan kami Allah alaihim atas mereka orang-orang Yahudi, suhu mahuma, lemak keduanya, kedua sapi dan kambing, illa mahamalat, kecuali apa-apa yang memuat, membawa atau memuat, apa duruhuma, punggung keduanya, yang di dalam punggung, yaitu lulur, awil hawaya, atau isi perut keduanya, au makhtalato, atau apa-apa yang campur, bi'admin, dengan tulang, yaitu sungsum, yang campur dengan tulang, yang ada di dalam tulang, itu sungsum. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan setiap binatang yang mempunyai kuku. Semua itu diharamkan oleh Allah pada orang-orang Yahudi. Sapi, kambing, lemaknya kami haramkan untuk mereka, kecuali yang boleh yang dimuat dalam punggung keduanya, itu lulur, dan isi perut keduanya itu juga boleh, dan juga apa-apa yang campur dengan tulang. Jadi umpama sapi dan kambing itu enggak semua diharamkan kepada orang Yahudi yang apa itu namanya di dalam punggung dan isi perut, juga yang campur dengan tulang itu diperbolehkan, dihalalkan. Zalika, yang demikian itu diharamkan, jazainahu, membalas kami Allah kepada mereka, bibaghihim, sebab menganiayanya mereka atau durhakanya mereka. Adanya binatang-binatang kami haramkan kepada orang Yahudi itu pembalasan atas penganiayaan mereka, pelanggaran mereka. Wa inna, dan sesungguhnya kami kula shadiquna, niscaya zat yang sungguh. Nah, sebetulnya binatang-binatang tersebut asalnya itu dihalalkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi. Nah, karena orang Yahudi itu selalu berbuat kerusakan, pelanggaran, mengingkari janji dan sebagainya. Nah, sebagai hukuman dari Allah, binatang-binatang yang asalnya dihalalkan kemudian oleh Allah diharamkan. Ini diharamkannya ini sebagai pembalasan, sebagai hukuman atas orang-orang Yahudi atas penganiayaannya atau durhakanya. Fa in kadzabuka, maka jika mendustakan mereka orang kafir Mekah kepada engkau Muhammad, fakul, maka katakanlah Muhammad,
Rabbukum Tuhan kamu sekalian, iku dzurrahmatin, zat yang mempunyai rahmat atau kasih sayang, wasi'atin yang luas, wala yuraddu dan tidak ditolak apa ba'suhu siksanya Allah, anil kaum dari kaum al-mujrimina orang-orang yang berdosa. Jika mereka orang-orang kafir Mekah mendustakan kamu Muhammad, ya katakan kepada mereka, Tuhanmu zat yang mempunyai rahmat yang luas. Maksudnya kamu mendustakan saya, tidak mengakui saya sebagai Rasul. Allah tidak menyiksa langsung kepada kamu karena Allah itu masih mempunyai rahmat yang luas. Allah mempunyai rahmat yang luas. Maka kamu mendustakan, kamu tidak disiksa langsung. Nah, wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Siksanya Allah itu tidak bisa ditolak dari kaum yang berdosa. Nanti kalau Allah itu sudah menurunkan siksa kepada orang-orang yang berdosa, nah siksa itu tidak dapat ditolak. Pasti orang yang berdosa itu kena. Kalau belum disiksa, memang Allah masih mempunyai rahmat, mempunyai kasih sayang. Tapi kalau nanti Allah sudah menyiksa, ya siksaan itu tidak bisa ditolak. Saya dulu akan mengatakan siapa alladzina orang-orang asyraku yang menyekutukan mereka, syirik. Lau sya'a seandainya menghendaki siapa Allah, ma asyrokna maka tidak menyekutukan kami, wala dan tidak menyekutukan siapa abauna nenek moyang kami, wala haramna dan tidak mengharamkan kami min syai'in dari sesuatu. Orang-orang yang musyrik mereka mengatakan, seandainya Allah itu menghendaki, ya tentulah kami itu tidak menyekutukan, tidak syirik. Dan nenek moyang kami juga tidak syirik. Dan kami tidak mengharamkan sesuatu. Nah sebetulnya ngomong seperti ini itu nggak boleh. Adanya saya syirik, nenek moyang saya syirik, saya mengharamkan sesuatu karena memang Allah yang menghendaki kok. Jadi barang yang jelek itu tidak boleh disandarkan pada Allah. Itu karena kebodohanmu sehingga kamu syirik. Karena menentangmu sehingga mengharamkan sesuatu. Kadzalika demikian juga kadzdzaba telah mendustakan siapa alladzina orang-orang kafir min qablihim dari sebelum mereka kafir Mekah. Hatta dzaku sehingga merasakan mereka baksana pada bahaya kami Allah. Maksudnya siksa dunia. Demikian juga orang-orang kafir dulu sebelum kafir Mekah mendustakan rasul-rasulnya. Orang-orang kafir dulu juga mendustakan rasul-rasulnya. Sampai mereka itu merasakan bahaya kami. Mereka disiksa di dunianya karena mendustakan rasul. Kul katakan Muhammad, hal indakum, adakah di sisi kamu sekalian min ilmin ilmu, fatukhrijuhu mengeluarkan kamu sekalian hu pada ilmu lana pada kami. Apakah kamu berkata seperti itu punya ilmu yang bisa kamu keluarkan pada saya? Mana ilmunya? Mana dalilnya yang membolehkan kalau orang itu syirik? Kalau memang kamu punya,
coba keluarkan ilmumu itu kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Iyat tabi'una, intat tabi'una, tidak mengikuti mereka. Tidak mengikuti kamu sekalian. Intat tabi'una, tidak mengikuti kamu sekalian. Illa dzonna, kecuali persangkaan. Wa in antum, dan tidak ada kamu sekalian, iku illa takhrusuna, kecuali berbuat dusta kamu sekalian. Kalian itu tidak mengikuti apa-apa kecuali hanya persangkaan. Hanya persangkaan. Dan kamu sekalian itu orang yang berbuat dusta. Jadi kalian ngomong seperti itu hanya menurut persangkaan kalian. Dasar ilmunya itu enggak ada. Dan kalian itu orang yang berbuat dusta. Kul, katakan Muhammad, falillah, maka bagi Allah al-hujjatu, hujjah, alasan atau bukti al-balighah yang jelas. Allah itu punya bukti yang jelas atau alasan yang jelas. Falau sya'a, seandainya menghendaki siapa Allah, lahadakum, niscaya memberi petunjuk siapa Allah, kum, pada kamu sekalian, ajma'ina, kesemuanya. Seandainya Allah itu mau, Allah itu menghendaki, ya Allah memberi petunjuk semua, memberi petunjuk pada kalian semua. Ya bisa saja kalau Allah menghendaki memberi petunjuk. Kul, katakan Muhammad, halumma, membawalah kamu syuhada akum, pada beberapa saksi kamu sekalian. Membawalah atau mendatangkanlah. Alladzina, orang-orang, yashhaduna, yang menyaksikan mereka. Annallaha, sesungguhnya Allah, iku harrama, mengharamkan siapa Allah, hadza, pada ini. Ya, termasuk ini tanaman, hasil panen tadi, ini binatang. Fa in syahidu, maka jika menyaksikan mereka, fala tashhad, maka jangan menyaksikan ke Muhammad, ma'ahum, bersama mereka. Wala tatabi', dan jangan mengikuti engkau Muhammad, ahwa alladzina, pada hawa nafsunya orang-orang, kadzabu, yang mendustakan mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami. Walladzina, dan orang-orang, la yu'minuna, yang tidak iman mereka, bil akhirah, pada hari akhir, hari kiamat. Wahum, dan mereka, birabbihim, pada Tuhan mereka, iku ya'diluna, membanding-bandingkan mereka, menyekutukan mereka. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, datangkanlah kemari saksi-saksi kalian, yaitu orang-orang yang menyaksikan, yang membuktikan bahwa Allah itu mengharamkan ini, mengharamkan tanaman-tanaman atau hasil panen, hasil tanaman, dan juga binatang ternak. Kalau memang Allah itu yang mengharamkan, datangkan saksimu ke sini. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau ternyata mereka itu mau memberi kesaksian, nah kamu Muhammad janganlah memberi kesaksian bersama mereka. Kalau berani mendatangkan saksi dan saksinya itu berani memberikan kesaksian, kamu jangan memberikan kesaksian. Wala tatabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Dan engkau Muhammad jangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
Dan jangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak iman pada hari akhir, hari kiamat. Dan mereka itu orang yang membanding-bandingkan Tuhannya, orang musyrik. Kul, katakan Muhammad, ta'alau, kemarilah kamu sekalian. Atlu, membacakan kami Muhammad, ma harrama, apa-apa yang mengharamkan, siapa Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, alaikum, pada kamu sekalian. Yaitu alla tusyriku, jangan menyekutukan kamu sekalian, bihi, pada Allah, syai'an, pada sesuatu, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, dengan berbuat baik, wala taqatulu, dan jangan membunuh kamu sekalian, auladakum, pada anak-anak kamu sekalian, min imlakin, karena melarat. Maksudnya karena takut melarat. Nahnu, kami, Allah iku narzukukum, memberi rizki kami pada mereka. Kum, pada kamu sekalian, memberi rizki kami, kum, pada kamu sekalian, wa iyahum, dan pada mereka, anak. Wala taqrabu, dan jangan dekat-dekat kamu sekalian, al-fawahisha, pada beberapa yang jelek. Fawahish itu termasuk zina. Ma dhuhara, apa-apa yang tampak, apa ma minha, dari fawahish, wa ma batona, dan apa-apa yang samar, apa ma. Wala taqatulu, dan jangan membunuh kamu sekalian, an-nafsa, pada diri, allati, yang harrama, mengharamkan, sapa Allah, yaitu orang iman. Orang iman itu haram dibunuh, illa bil haq, kecuali dengan sebenarnya, dengan hak. Dzalikum, yang demikian itu, wasokum, wasiat siapa Allah, kum, pada kamu sekalian, bihi, pada wasiat, la'alakum, agar kamu sekalian ikut ta'kiluna, berangan-angan kamu sekalian. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, kemarilah, saya akan membacakan sesuatu yang Allah haramkan pada kamu sekalian. Jadi kalau kamu mengharamkan binatang ternak, mengharamkan tumbuh-tumbuhan atau hasil panen, itu ngawur, itu enggak benar. Bukan Allah yang mengharamkan seperti itu. Nah sekarang coba ke sini. Kemari, saya akan membacakan sesuatu yang Allah haramkan kepada kalian. Yaitu, kamu jangan menyekutukan kepada Allah. Jangan syirik. Nah syirik itu haram. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau tidak berbuat baik, itu haram, itu dosa. Wala taqatulu auladakum min imlakin, dan kamu jangan membunuh anak-anakmu karena melarat atau karena takut melarat. Nah, membunuh itu dosa. Itu diharamkan. Nahnu narzukukum wa iyahum, kamilah yang memberi rizki pada kalian dan pada anak-anak kalian. Maka jangan takut melarat. Kami yang memberi rizki kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Wala taqrabul fawahish ma dhuhara minha wa ma baton. Dan kamu jangan dekat-dekat, maksudnya jangan berbuat kejelekan-kejelekan, baik yang tampak atau yang samar, yang tidak tampak. Karena kalau sampai berbuat fawahish atau kejelekan-kejelekan, itu haram, itu dosa. Wala taqatulun nafsal lati harramallah illa bil haqq. Dan kamu jangan membunuh diri yang diharamkan oleh Allah. Diri yang diharamkan yaitu orang iman.
kamu jangan membunuh orang iman. Kalau sampai membunuh itu haram. Itu dosa besar. Illa bil haq, kecuali kalau membunuhnya itu ada alasan yang membenarkan. Berarti ada alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Nah, contohnya kisos. Walaupun dia orang iman, kok membunuh orang iman, dia dikisos, ganti dibunuh. Dan juga orang yang murtad, orang yang keluar dari agamanya, itu juga ada syariat yang membenarkan untuk membunuh orang yang murtad. Dan juga ranjam. Maksudnya zina muhson, orang yang sudah pernah menikah, entah sudah menjadi janda atau duda, atau masih bersuami istri, kok di situ zina, itu harus diranjam. Berarti harus diranjam. Dzalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian itulah wasiatnya Allah kepada kamu sekalian, wasiat yang diharamkan, yang dilarang, nah, agar kamu sekalian itu berangan-angan. Dzalikum, yang demikian itu, wasakum, wasiat siapa Allah kepada kamu sekalian, bihi dengan wasiat, la'allakum, agar kamu sekalian itu ta'qiluna, berangan-angan. Nah, demikian ini tadi wasiatnya Allah kepada kamu sekalian, agar kamu sekalian itu berfikir. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.